ini Tuhan masih bekerja. Dan cara kerja Tuhan beda dengan cara bekerja kita. He full of peace, He full of rest. Dia mengerjakannya dengan kata sudah selesai. Amin. Saudara dikasih Tuhan, memang kita struggle di dunia ini, tetapi pastikan ya, apa yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk mengakhiri semua karya-karyanya, Dia katakan, it is finished. Berarti sudah selesai. Sakit penyakitmu sudah selesai, katakan amin. Pergumulanmu di dalam finansialmu sudah selesai, katakan amin. Pergumulanmu untuk membesarkan anak-anakmu sudah diselesaikan oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Rest, God is working. Next, saudara dikasih Tuhan, pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, sebetulnya itu tanah yang di dalam perjanjian lama dikatakan tanah peristirahatan, tanah di mana mereka akan mendapat berkat-berkat yang ajaib, luar biasa, sesuatu yang wonderful ada di hadapan mereka. Mereka setelah melalui perjalanan, mereka ada di tempat yang namanya Kades Barnea. Katakan Kades Barnea. Itu tempat belakangnya padang gurun. Itu di perbatasan. Belakang padang gurun, di depan itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu seperti surga di tengah-tengah dunia. Semuanya tersedia di depan sana. Mereka tinggal memasukinya. Saya ulangi, mereka tinggal memasukinya ke dalam tanah peristirahatan, tanah yang sudah selesai Tuhan kerjakan. Next, di tanah itu Alkitab berkata, mereka akan memanen sesuatu yang tidak mereka. Next, mereka akan menempati rumah, bangunan yang tidak mereka bangun. Next, mereka menikmati sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Bukan negeri, Alkitab tidak mengatakan negeri yang ada susu dan ada madunya, tetapi Alkitab berkata, firman Tuhan menerangkan kepada orang Israel, katakan kepada mereka bahwa negeri itu flowing milk and honey, berlimpah susu dan madu. Itu sudah ada di hadapan mereka. Sudah ada di hadapan mereka. Tetapi patut disayangkan, ini menjadi ironis, dan ini menjadi gambaran bagi gereja-gereja Tuhan. Tinggal masuk. Yang berperang siapa? Yang berperang siapa? Tuhan yang berperang. Mereka tinggal memasuki negeri. Tetapi saat mereka mengirimkan 12 pengintai ke sana, spy, pengintai 12, lalu satu diambil untuk melihat, survei lapangan bahwa negeri itu memang benar-benar apa yang Tuhan firmankan. Mereka kalau sekarang mungkin disuruh bawa kamera, tolong kalian fotoin kebun anggurnya, tolong kalian fotoin bangunan-bangunannya, kalian fotoin itu gedung-gedungnya, lalu pulang kasih report. Seharusnya mereka membawa report yang baik. Oh benar, apa yang dikatakan oleh janji Tuhan benar seperti itu. Tetapi yang mereka report seharusnya fotoin yang bla 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 itu, yang mereka bawa itu anggur. Bayangkan saudara, ini bukan sembarangan anggur dari tanah Kanaan sana. Bahwa anggur itu, satu tandan anggur harus dipikul 2 orang. Tengahnya ada kayu dan mereka harus memikulnya. Saudara bayangkan itu satu tandan anggur yang sebesar apa itu. Dan ini negeri yang Tuhan ingin ditempati oleh anak-anaknya. Tetapi pandangan mereka, konsentrasi mereka kepada sesuatu yang sebetulnya bukan Tuhan
Tuhan inginkan menjadi konsentrasi. Mereka berkonsentrasi kepada penduduk Kanaan. Tuhan menyuruh masuk. Tuhan tidak menyuruh untuk mereka struggle. Mereka untuk menduduki itu tuh dengan jerih payah. Tidak. Masuk. Tetapi mereka kasih report, kasih laporan bahwa ya memang negeri itu penuh dengan susu dan madu, tetapi penduduknya tinggi besar. Silakan berdiri, Marcel. Tinggi besar, silakan berdiri. Iya. Kamu keturunan mana? Bukan ya? Iya, keturunan Tuhan Yesus. Oke, ya. Marcel saja sudah tinggi, tapi ini lebih tinggi lagi. Bangsa yang disebut suku bangsa-bangsa anak, raksasa-raksasa pada zamannya. Saudara dikasih Tuhan, konsentrasi orang-orang ini bukan kepada berkatnya, tetapi kepada, memang sebetulnya bukan jadi penghalang. Bahkan mereka ciut nyalinya, mereka mencari takut, menjadi khawatir. Bahkan mereka menganggap diri mereka, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Sekali injek cerak, sekali injek penyet kita. Mending ada ayam digeprek. Ini belalang penyet. Saudara dikasih itu, mereka takut untuk memasuki. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb berkata, no. Mari, ayo kita cepat masuk. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris. At once, ayo cepat. Siapkan paspormu, siapkan kopermu, siapkan segala sesuatunya, kita masuk. Justru yang 2 ini dimusuhi. Yang 10 bawa berita buruk, justru berteman, bersahabat. Yang memberita berita baik 2 orang, justru dimusuhi dan ingin dibunuh, mau dilempari batu. Saudara dikasih Tuhan, sekiranya mungkin, jangan bersahabat dengan berita-berita dunia. Jangan bersahabat dengan berita-berita yang menakutkan. Kita lebih sering bersahabat dengan gosip-gosip murahan. Kalau baca itu di internet, ibu-ibu suka baca apa? Oh, berita artis, Pak. Anak-anak muda, oh berita-berita Korea dong, Om. Saudara dikasih Tuhan, ya bersahabatlah dengan berita baik. Amin. Ya, itu yang menyemangati hidup kita. Kalau kita seringkali sakit penyakit ini, hepatitis apa yang menyerang? Hepatitis A dan sebagainya merajalela, itu membuat kita khawatir. Di Bangka di Togwali sedang demam-demamnya itu, demam berdarah dan sebagainya, malaria, membuat kita khawatir. Benar? Ada genangan dikit, ayo timbul dan sebagainya. Konsentrasilah kepada darah Yesus Kristus Tuhan, bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, tinggal masuk dan mereka berkonsentrasi bukan kepada yang Tuhan suruh konsentrasi. Ya, ini menjadi ironis sebetulnya. Kenapa? Next, saya mau katakan kenapa next. Ya, general fenomena. Ya, kita khawatir atau kita takut kepada objek yang sesungguhnya objek itu takut sama kita. Bangsa Israel takut kepada bangsa Kanaan, suku-suku bangsa Anakim, padahal sebetulnya lebih mereka itu lebih takut kepada bangsa Israel. Ingat di Yeriko ketakutan sekali. Raksasa-raksasa tetapi menghadapi bangsa Israel takut. Kenapa? Justru saudara yang belajar sejarah musuh-musuh kita, musuh-musuh mereka mendengar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu tanah Mesir, anak-anak sulungnya mati semuanya. Itu anak mereka keluar, laut dibelah oleh Tuhan. Itu mereka jalan, waktu mereka dikejar, laut ditutup oleh Tuhan. Mati semua tentara Mesir. Bangsa Israel disertai tiang awan dan tiang api. Itu viral di kalangan
Bangsa Kanaan pada waktu mendengar bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah gemetaran. Rasa-rasa, tetapi mereka gemetaran menghadapi bangsa Israel. Tetapi karena berita buruk tadi, bangsa Israel yang takut sesama sesuatu yang sesungguhnya takut sama mereka. Ini jadi fenomena juga di gereja. Anak Tuhan takut sama hantu. Padahal sebetulnya hantulah yang ketakutan dengan kita. Kita masuk lewat kuburan. Ngapain sih lewat sini? Oh, gak ada jalan lain. Ini jalan pintas. Ngapain sih, gak usah lain kali, gak usah lewat sini. Kenapa? Ini kan kuburan. Ya Allah. Waktu kita lewat itu pun hantu-hantu itu pada nyingkir. Anak Tuhan lewat. Bukan karena kitanya, tapi yang di belakang kita. Oh, macam-macam. Sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita juga takut secara finansial. Sebetulnya finansial itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kita khawatir sekali. Besok gimana ya? Besok ini ya? Besok gimana uang sekolah anak ya? Besok gimana ya membayar tagihan itu dan ini? Sekali lagi, kita bukan milik kita, amin. Ya, kita miliknya Tuhan. Dia gembala kita. Kita itu kambing domba. Ya, yang memberi makan itu kambing domba ke gembala atau gembala ke kambing domba. Tentulah gembala yang memberi makan dombanya. Jangan dibalik-balik. Domba itu terpelihara dengan baik, amin. Selama domba itu ada di bawah penggembalaan gembala yang baik, domba itu terpelihara dengan baik, amin. Ya, jangan stres, jangan menjadi domba yang stres, amin. Don't fearful to the object, to fearful of us, amin. Ya, next. Ibrani 4. Nah, ayat peristiwa-peristiwa itu dicatat oleh penulis Ibrani di Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu baiklah kita waspada. Katakan waspada. Karena kejahatan tidak terjadi. Bukan ya. Sebab itu kita waspadalah supaya jangan ada seorang pun di antara kamu dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar baik atau kabar kesukaan. Amin. Ya, sama seperti kepada mereka. Ini merujuknya kepada bangsa-bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Pak, saya capek di khotbah. Udah 2019 ini saya berkhotbah 54 kali khotbah, capek deh, nggak bertumpu imannya ya. Seperti mereka, pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran karena firman Kristus, bukan firman Tuhan ya, firman Kristus. Baca Alkitabnya ya. Berarti firman yang membuka rahasia Kristus itu yang membangkitkan iman kita. Oke? Tetapi iman dibangkitkan, tetapi respon ya nggak berguna karena kekhawatiran tadi, ketakutan tadi. Saya mau kita masuk 2020 tanpa ketakutan. Amin. 2020 kita tatap, kita sudah berdiri seolah-olah kita di Kades Barnea, di depan kita 2020 tatap bahwa itu tahun berkat bagi kita. Tatap itu tahun kesembuhan, tatap tahun pemulihan, tatap tahun panen bagi kita. Tatap sebagai tahun pelipat galai gandaan bagi kita. Sekali lagi, bukan karena kita, karena siapa di belakang kita yang mensupport kita. Oke.